Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut saya kalah. Dukungan dari DPW di provinsi, kemudian DPC di kabupaten kota juga ya 1-2 sudah ada, tapi belum cukup. Akhirnya rakyat Indonesia itu makin ngerti bener. Ya seperti umpamawan juga ini. Piye karakter Jokowi kita ini, mantan presiden kita ini. Jadi bila diamati secara saksama dalam waktu yang tempo sesingkat-singkatnya, seperti yang ngompoles setia sebut itu, Jokowi nggak akan lock in alias bergabung ke PSI, partai politik pimpinan anaknya itu. Berbagai pemberitaan yang seolah-olah mau masuk, apalagi jadi ketua umum PSI, itu hanya sekedar mainan toh, caper, golek perhatian, gimmick aja tuh. Ngompoles istilah ini dengan seng kiri belok kanan atau sebaliknya. Oh itu bahaya itu kalau ada belakangnya tabrak. Sennya kiri belok kanan, dari belakang bisa tabrakan. Nah, bisa tak tarik prediksi nih, jangankan buat jadi ketua umum PSI, lah mau ngedaftar kader aja kayaknya nggak sido. Mengapa begitu? Soalnya tambah kesini, tambah hari, apa yang disampaikan Pak Jokowi itu kok makin kesono, nggak kesini. Dan tenanan mau target sebagai ketua umum partai loh, PSI, kenapa nggak jadi anggota C? Ada yang tahu sampai sekarang apa Pak Jokowi wis tercatat sebagai kader Mawar Pink itu? Belum. Loh kan sekitar seminggu yang lalu di depan para jurnalis ada pengakuan dirinya bila sudah mulai ada dukungan yang diberikan jajaran DPW hingga DPC PSI itu buat memperebutkan posisi nomor 1. Walah rebutan barang kok jaluk wae. Siapa yang percaya ada rebutan? Nah di partai pimpinan Kaisang saya akan terlihat berhasrat, kedereng. Dan bagi kita itu tandanya ya makin menjauh, tambah orang minang. Dan dalam aspek logika, nalar demokrasi sing normal, situasi antara Pak Jokowi dengan rencana Kongres, itu nggak inline. Kok gitu, kok nggak inline? Ya piye yo, ada yang bisa melihat sisi anehnya. Yang namanya organisasi, sebuah institusi, apalagi kayak partai, ormas juga misalnya, atau Pak Guyupan lah paling kecil. Nek lagi nyari ketua umum kan mestinya dari kadernya sendiri, bener lah, bukan ujuk-ujuk. Loh Kaisang aja ya ujuk-ujuk. Apa ini mah dibaleni meneh ujuk-ujuk, tiba-tiba. Ini contoh saya contohkan, mau milih ketua umum PBNU misalnya, kan calonnya nggak mungkin bukan orang NU. Atau belum punya kartu tanda anggota NU, atau organisasi ID, Ikatan Dokter Indonesia, nyari ketua Ikatan Dokter Indonesia, pastinya dia ya dokter, anggota ID, ngono loh. Apa seorang perawat bisa jadi ketua ID? Ya, enggak, apalagi insinyur. Ijazahnya renek di sana. Nah contoh lain, mau milih ketua Karang Taruna aja loh. Apa bisa orang tua usianya wis 50 tahun bisa melu daftar kandidat ketua Karang Taruna? Iya enggak? Atau mungkin dari luar daerah itu sendiri ujuk-ujuk datang pengen jadi ketua Karang Taruna, kan nggak bisa. Terus apa hubungannya dengan PSI dan Jokowi? Namun hingga saat ini loh, nek memang niat mau jadi ketua umum, ya jadi kader dulu. Mosok ngedaftar jadi kader sik nggak mau. Ini makin tambah nggak masuk akal. Tidak ada satupun anggota PSI, entah itu simpatisan atau kader, mempertanyakan keabsahan Jokowi wis jadi anggota PSI atau belum. Itu saja wis gak logis kok. Ora logis belas. Coba saja di partai lain, Pak Jokowi melakukan hal yang sama. Ya harus jadi kader sih, resmi ngedaftar. Mungkin zaman Kaisang bisa terpilih ketua umum PSI itu ya podo gak masuk akal. Lah mau 2 dina loh. 2 hari tok iso langsung jadi ketua umum, mak beduduk.
Dan dia gantiin Bro Giring. Bukan di arena Kongres PSI. Bukankah ajang pergantian ketua umum partai? Biasanya itu di arena Kongres, Munas atau Muktamar. Inilah mau guyon ini partai ini. Nanti dibilang partai guyon Indonesia nggak mau. Gitu loh. Lo silakan dicari. Pas terpilih jadi ketua umum PSI, memang ada coblosan, pungutan suara atau musyawarah mufakat. Kan nggak ada itu. Biar rene kader PSI yang keberatan termasuk jajaran DPC hingga DPW partai atas mak beduduknya Kaisang itu dipilih ketua umum. Nah umpangan merasa dan itu wajar lah karena anak presiden. Nah ini PSI partai yang berlandaskan ADART itu nggak ngopo. Ngopo manut bohire. Organisasi kok bisa berjalan semaunya buandar, ini bukan organisasi lagi. Apalagi sekelas partai politik. Ini akan ngurus negara. Wacak-cak. Loh kenapa sekarang saat Jokowi mempertimbangkan ikut pilihan? Ajang yang resmi Kongres PSI di titik ini, saat Kaisang kepilih ketua umum PSI, ada banyak yang menduga loh. Kalau partai itu dibeli dalam tanda petik, dibeli sama Jokowi. Ini nggak nuduh, ini analisa Begawan aja. Tidak ada sebutan kongres luar biasa, musnasluk lah misalnya, muktamar luar biasa, atau penamaan sejenisnya yang dilakukan karena ada sesuatu yang urgent. Nah di forum pas owner sang pisang si Kaisang ini kepilih, sistemnya ya kayak apa? Gak ada yang ngerti kok. Ini sistem pemilihan ketua partai kayak apa itu? Belasah kayak milih ketua paguyuban bakul berambang di pasar. Nah, tidak ada proses demokrasi. Ini menggambarkan bila PSI bukan seperti pada partai lain yang dimiliki bersama. Sehingga banyak pihak menuding PSI udah kayak perusahaan pribadi aja. Ada ownernya. Nah, begitu Kaisang terpilih, disitulah saat ganti kepemilikannya. Dari pemilik lama pada Jokowi kalau ini benar-benar tak akan terjadi. Nek gak mergo dituku. Apa iya jabatan ketua umum diberikan begitu saja tanpa ada proses pemilihan. Tidak ada musnasluk dan sebagainya. Tanpa prosedur sesuai ADART yang sudah ditetapkan oleh partai itu sendiri. ADART itu harus diikuti, ditaati, dijalankan. Oh malah nurut kalau saya yang duit. Nah istilahnya di klub bola ini, dibeli atau diakuisisi ganti pemilik. Dengan ganti pemilik, maka manajemen, pelatih, pemain, serta kewenangannya pindah pada pemilik baru. Nah sekarang ini, Jokowi belum jadi kader loh. Kok bisa mau nyalon ketua umum? Dan satu pun kader struktur DPC, DPW, DPP sampai majelis pertimbangan PSI gak bersuara menanyakan soal itu. Ya mboh. Ada apa? Lah ini partai politik kok koyong ini. Lah apa di PSI ada aturan? Gak ada aturan hal seperti itu. Bebas sebebasnya tanpa ADART yang ditaati, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ora saya nganggo ADART. Oh, paguyuban wae. Apa itu bentuk demokrasi yang kita anut? Yang jadi bubrah caranya ini. Yang terjadi di PSI ini loh. Wah ini saya menilai mengkritik loh. Boleh loh rakyat mengkritik. Karena tidak pada angger-angger demokrasi yang ada. Nggak boleh menular ke sistem demokrasi kita. Nggak boleh. Harus dicegah. Jangan sampai demokrasi oligarki yang dianut, demokrasi versi gageh. Harusnya duit-duit. Demokrasi kapitalis. Dari gambaran itu, Nek Jokowi tetap nekat untuk tetap bertarung buat posisi ketua umum. Citranya kan buruk. Rakyat makin percaya bila PSI memang partainya Jokowi. Persis yang tertulis di baliho-baliho pas pemilu kayak PSI partainya Jokowi. Wah, oh partainya Jokowi mlebu Senayan ora iso gitu. Kan malah hancur. Habis nabrak-nabrak buat konstitusi negara yang menghasilkan Gibran terpilih wapres. Ganti parpol juga diajak-ajak. Bilang acak-acaknya itu ke PSI. Ya bukan urusan kita. Biar kader dan simpatisan mereka yang bersikap. Loh hingga sekarang nggak ada tuh kader PSI yang berani ngangkat yang kayak ginian ini. Oh Begawan wani wae. Oh, kritikan boleh. Dulu waktu cawe-cawe ke Demokrat, langsung dilawan tuh sama Mas Ahaye. Sama Ahaye langsung digemprongsih. Proksi Pak Jokowi waktu itu dihadapi dengan legalitas.
Wah, itu demokrasi partai politik yang bener-bener partai politik. Rawur-rawuran. Nek biyen menteri ini duduk Pak Yasona Lawli itu dari PDIP. So, jabatan Mas Ahaye pindah tenan ke Pak ke Jenderal Muldoko. Oh, tenan itu. Untungnya Pak Yasona Lawli waktu itu jadi menteri. Wah, sesuai undang-undang, sesuai dengan konstitusi, regulasi yang berjalan waktu itu. Oh iya tuh. Penting jangan sampai perilaku yang sama itu ditularkan ke sistem negara kita. Berbahaya, rusak demokrasi ini. Udah tahu diacak-acak, masa iya gak melakukan sesuatu? Wah ini bahaya. Indikasi berikutnya, mengapa Jokowi tidak akan turut berebutan buat kursi ketua umum PSI? Ada 3 organ relawan yang secara khusus menolak bila Pak Jokowi bakal bergabung ke sono. Itu ada Projo, Solmed, dan Bara JP yang bersuara begitu tuh. Lah Bung Freddy, Wakil Ketua Umum Projo, nyebut tidak melihat tanda-tanda itu. Wah, apa iya? Nah, nek bener sing tak omong ke mau, selain belum terdaftar sebagai kader, Jokowi kan belum tahu roadshow, muter-muter ke DPW atau DPC PSI untuk nyari dukungan. Ngerasake lorone wis saiki wis anyel Pak Jokowi itu. Ngerasake alergi kulitnya yang sekarang kepu-kepu sedih mau roadshow. Ini beda waktu periode kedua sebagai wali kota atau nyagup di DKI hingga 2 kali nyapres. Usok gepe rau memblusukan. Waktu mau pilkada atau pilpres, wabeh tanggalan ireng semua orang yang abangi. Nah balik ke PSI nih. Padahal agar Pak Jokowi dicalonkan ketua umum, idealnya ya sudah jadi kader lah, berulang-ulang tak omong gitu. Dan syarat bisa ngedaftar ketua umum PSI, dicalonkan minimal 3 DPW PSI, nek ra kleru, itu sesuai ADART yang dianut loh. Nah, di partai-partai yang lain seperti itu. Aku rapal, aku duduk pengurus, bukan simpatisan PSI ya. Kon mlebu ya moh aku. Lah Om Begawan sih, Om Begawan itu percaya buat daftar atau jadi kader sampai dapat dukungan. Jokowi gak butuh waktu banyak. Wah, mantan presiden duitnya akeh. Mudah itu. Ibarat sak kedeping metro itu langsung bus bisa terlaksana. Atau di WS-WS ada tuh KTA PSI di tangannya. Itu nggak susah buat Jokowi. Hanya nek dia melakukan itu malah bisa dianggap negatif. Citra struktural di PSI termasuk pandangan publik ke PSI. Bisa tambah rontok tuh PSI nanti untuk pemilu yang akan datang. Saya parah. Masa tanpa susah payah jajaran fungsional partai di tingkat provinsi langsung dukung. Ya minimal diperintahkan. Seolah-olah Jokowi keroyo-royo, ngalor ngidul, ngetan ngulon, ketemu pengurus ngentiu, kemana-mana gitu loh. Sesekali ketemu ada ngobrol-ngobrol biar jadi bahan nulis wartawan. Bahwa Jokowi punya karep jadi ketua umum PSI. Gen kesana itu ada effort gitu loh, semacam ada usaha yang dilakukan Jokowi. Apa proses terpilihnya Kaisang? Sing sak nyuk ameh dibalenin neh. Yang Bim salah Bim, masa mau diulangi bapaknya? Lo sini loh. Oh, petinggi Bara JP, Boy Nababan menilai bila Jokowi tetap masuk partai, maka pandangan rakyat akan semakin negatif. Tetap berada di luar partai tidak berarti tidak punya kontribusi. Nah, piye nek ngono kuwi. Bara JP kan juga salah satu organ relawan loh, yang dikenal mendukung Jokowi selama ini. Bung Boy ngomong begitu setelah sowan dan ngobrol sama Pak Jokowi di Solo sana. Itu kesimpulan dari pembicaraan antar mereka. Berarti apa sing tak sampaikan tadi, Om Begawan nyampaikan gak beda loh. Dan dari penjelasan atau keterangan Bung Boy, karakter Jokowi ngomong ke media sama ngomong ke pendukung itu terkesan mengsle, selenco, kayak telisipan, ragatruk, orang match. Apa itu salah? Apa itu gak bener? Apa itu dosa? Oh, nyat politik itu gitu, selicin belut, sebel gedes politik itu. Apa yang ditangkap rakyat? Apa yang kita pahami? Segala macam tingkah pola termasuk apa persepsi kita atas yang Jokowi omongkan. Bagi Jokowi sendiri tidak penting.
Dino iki ngomong apa, sesuk ngomong apa, ndak ada beban, los procot. nggak ada remnya, gaspol tanpa rem, mandeknya nabrak bu itu. Lah lidah manusia tuh nggak bertulang, beda omongannya nggak bisa gawe kesleo, apalagi patah tulang. Orang nek tulangnya, ini. Sehingga apa yang kita dengar hari ini, sore hari bisa berbeda. Esok sore, esok tempe, sore dele. Malamnya tahu goreng. Ya, ngrungokne omongane politisi. Gak usah serius-serius, gak usah diimani lah. Dan gak usah diamini lah. Digawe santai aja lah, biar gak ikut stres. Lalu apa respon Solmed? Ya, ganti Solmed ini, relawannya Jokowi ini. Setelah tadi ada projo sama Bara JP. Perkara Jokowi mau ke PSI, Ketua Umum Solmed itu, sel filter wanita yang bengisnya melebihi iblis katanya. Sel filter matutina, oh ya. Sampai yakin, seyakin-yakinnya 99,9% Jokowi tidak akan masuk PSI. Loh, ini Bang Selvister. Menurut Bung Selvister, dari banyak relawan yang ada, itu berasal dari banyak partai. Jika Jokowi masuk ke PSI, maka tidak sedikit relawan yang cidro hati, terluka, kata dia. Nah, aku ya ora. Jangankan ke PSI, partai 2 koma. Usai purna tugas kepala negara, ditawari Golkar sama PAN saja, Jokowi nolak. Apa iya nolak? Baru saja didukung sama Ketua Mahkamah P3 buat jadi Ketua Umum P3. Kan ya nggak mau juga. Itu menandakan masuk PSI juga sama, tidak akan pernah dia jalani. Nah pasti Kompolnas bertakon-takon, menanyakan, apa alasannya Jokowi kok mengabarkan bila pengen ngedaftar melu rebutan kursi Ketua Umum PSI, di mana pejabat sebelumnya itu yo Kaisang sendiri mau rebutan. Pak Jokowi mengumumkan mau jadi Ketua Umum PSI. Tapi orang-orang di sekitarnya, para pendukungnya, para pemujanya bilang enggak. Ini kayak ngapa ya? Mungkinkah Kebo Nyusudu Gudel, bekas orang nomor 1 di pemerintahan, kepayon jadi Ketua Umum partai? Ya, bener ini. Apakah ini hanya gimmick? Hanya permainan? Ajang depan panggung aja. Politik Jokowi. Politik pencilaan. Manuver gedabikan aja ini. Ya-yaan kalau seperti ini. Ben gayeng lah politik Indonesia. Aslinya ya mau mak plekentis. Nggak ada. Nggak ideologis sama sekali. Asal masa depan politik anak-anaknya terlindungi, itu lebih dari cukup buat Jokowi. Jadi nggak mungkin. Nggak mungkin. Ibarat pepatah, sekali dayung 30 terlampaui. Sekali menyelam minum air. Ya memang begitu Pak Jokowi. Kesannya mau masuk partai, namun jadinya walah. Hanya untuk membuat dongkrak elektabilitasnya saja. Elektabilitasnya aja. Ya, nyebul angin itu. Agar layangan mawar pink kembali bisa mengangkasa lagi. Mboh kalau tahun 2029. Nek bukan Jokowi yang gerak-gerak, terus siapa? Kaisang. Kaisang itu kalau sudah muncul di media orang sudah nganyel, mangkel. Dengan sedikit kesombongannya, keselengeannya sebagai ketua partai. Udah nggak ada yang simpatik. Memang dia bisa apa? Bermanuver apapun. Lihat saja. Nggak ada yang tertarik dengan Kaisang. Pilpres lalu beberapa elit DPP PSI jadi menteri, wamen atau kepala daerah. Kan ya gawe manuver apa-apa. Nggak ada manuvernya. Partai kok nggak ada gebrakan. Upaya Kaisang temui beberapa kepala daerah. Ya ke Bandung, ke Malang, gubernur DKI, dan lainnya. Gak ngasilin efek sama sekali. Anyep, dingin. Makanya berkeliling, Kaisang itu yang meneh. Ngilang lagi. Sok-sok dia ya judek kok ngerudel. Mutung, ketek ireng. Dan mungkin lapor sama Pak Jokowi. Lah terpaksa. Ya mesti cawe-cawe lagi Pak Jokowi. Urusan yang sebenarnya sudah bukan levelnya Jokowi lah. Bantu sampai bersedia mencalonkan diri agar partai yang 2% ini bisa muncul. Mana ada mantan presiden bar turun jabatan ikutan rebutan jabatan ketua umum partai dengan anaknya. Lo yang kayak begituan justru merendahkan dirinya Pak Jokowi sendiri. Orang kajen.
Pak BY memang pernah pas mau akhir periode keduanya terpaksa pegang posisi ketua umum partai. Lah piye ketua umumnya keseret korupsi ya? Mantan ketua KPU dulu. Sedangkan anak-anaknya dinilai rung siap dan dia tahu anaknya belum siap, maka dia pegang sendiri. Ngono ya, kita cek saja nanti apakah benar dia ngedaftar dengan serius, terus pas pemilihan kalah, ras itu daftar, atau beneran terpilih ketua umum PSI dengan proses yang sesuai ADART, atau embuh, atau mungkin kayak Kaisang, mak blegedi, ujuk-ujuk perkendus. Bim Salapin jadi ketua umum PSI. Ya kita tunggu saja di Kongres Partai Mawar Pink bulan depan. Oke ya, jangan salah paham. Salam ngompol, salam begawan. Jangan lupa subscribe. Dadah.